aku vertigo itu. Jadi kayak buat aktivitas yang berat itu masih yang agak-agak keliengan gitu. Ini tanganku dingin sekarang. Jadi keluar keringat tapi dingin. Alhamdulillah baik-baik di Gerobokan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan buat kota-kota lain yang kena coronanya cepat ini ya, orang-orangnya cepat sembuh semua. Dan coronanya cepat berlalu, jadi kita bisa Ramadan sama-sama. Gak bisa bayangin sih maksudnya. Kalau di luar ya, kayak tradisi hari lebaran di tanah Arab gitu, atau pokoknya di luar Indonesia kayaknya nggak ada yang namanya istilah unjung-unjung itu bahasa Jawa, jadi istilahnya kayak berkunjung silaturahmi ke rumah teman-teman, ke rumah saudara, ke rumah siapa gitu, kumpul-kumpul. Itu kayak tradisi kayak gitu nggak ada kayaknya loh, karena emang itu tradisi orang Indonesia. Jadi aku nggak bisa bayangin aja kalau misal corona masih eksis di Indonesia, terus pas bulan puasa taraweh gimana, waktunya malam ganjil itu juga gimana gitu kan. Biasanya kalau malam ganjil, kalau di sini tuh ada masjid yang biasanya kan kalau misal malam Lailatul Qadar tuh kita sholat sendiri di rumah, gelap, suasananya gelap, terus ya sholatnya banyak, sholat malam apa aja, kayak sholat tahajud, sholat hajat, terus sholat sholat tobat. Nah itu. Tapi kalau misalnya di sini itu ada di masjid sini yang di Porong itu, jadi jamaah, jadi ada yang nuntun. Makanya buat yang gak biasa sholat sunnah malam itu, atau gak biasa sholat tobat itu, bisa ikutan jamaah di sana. Nah aku nggak bisa bayangin kalau misalnya corona masih ada di sini, kayak ibadahnya itu bakal keganggu banget gitu. Apalagi lebaran yang tradisinya tuh unjung-unjung, berkunjung ke tempat sana sini, terus karena corona jadi kayak nggak bisa berkunjung, nggak bisa maksimal silaturahminya gitu, kayak aneh banget gitu lah. Terus mari dong, amin, mudah-mudahan aja, soalnya prediksi orang-orang bahkan itu sampai bulan Juni. Dan buat orang-orang yang pernah positif corona itu katanya gak bisa langsung sembuh. Maksudnya dia udah sembuh tapi virusnya tuh masih ada di dalam tubuhnya sampai 3 bulan. Dan itu masih beresiko menularkan. Dan yang paling rentan kena itu orang-orang tua sama balita. Ngeri ya. Enak banget itu anak-anak muda yang ngerasa kuat, yang imunnya kuat banget, dan dia nggak ngerasa kayak virus corona nggak bakal bisa ngerusak dia, nggak bisa masuk ke dia. Tapi kan secara nggak langsung, misal dia kebawa virusnya, dia bisa nularin ke orang tua. Wow. Enak cak, keringetin lo netes kayak berasa kayak ada sesuatu yang jalan di kepala aku. Wih, ngomong-ngomong sesuatu yang jalan, aku kan udah lama nggak nge-live dengan cerita-cerita tentang kehidupan aku ya. Ngomong-ngomong soal
keringat yang barusan netes di kepala aku, terus aku kayak ngerasain sesuatu yang jalan, alias bisa dibilang itu kutu. Aku ada pengalaman sama yang namanya kutu rambut alias tumo. Kalian ada yang punya pengalaman gitu juga nggak? Aku nggak akan malu cerita ini. Lagian udah berlalu ini, alhamdulillah sekarang rambutku nggak ada kutunya kok. Jadi aku mau cerita. Dulu waktu aku kecil, aku tuh kan penakut sebenarnya. Penakutnya tuh maksudnya mentalku tuh bener-bener mental penakut, mental apa ya? Gimana ngomongnya ya? Licik bukan licik. Pokoknya penakut deh. Jadi aku tuh nggak berani sama orang. Jadi aku tuh dulu tuh langganan dibully teman sekolah, dibully teman kampung gitu, karena memang aku penakut orangnya. Jare wong Jawa itu goci. Aku dulu tuh goci banget. Nah, ya nggak tahu aku cerita kayak gini bakal nyinggung orangnya atau enggak. Cuman yaudah lah ya, buat yang ngerasa tersinggung aku minta maaf. Aku nggak, yang jelas aku udah maafin. Cuman ini buat sharing aja, buat cerita lucu aja. Jadi pas waktu aku dulu kan waktu SD kan, yang aku masih penakut itu kan tinggalnya di kos-kosan. Tinggal di kos-kosan sama orang tua. Apa aku harus sebutin ya kos-kosannya di mana? Enggak deh. Pokoknya aku tinggal di kos-kosan di Surabaya pastinya. Ya udah tak sebut no kecamatannya. Aku di kos-kosan di daerah Kendang Sari, tapi aku nggak mau nyebutin gang berapa. Nah di situ tuh ibu kosnya, anaknya ibu kos itu bisa dibilang berani, kayak agak tomboy. Pokoknya berani ya Re. Dia itu temenan sama sebelah rumahnya, aku nggak mungkin sebutin namanya, pokoknya cewek, sama-sama cewek. Yang satu anaknya ibu kosku perempuan, yang satu itu adalah cewek itu. Terus di sebelah kos-kosan itu ada rumah yang baru dibangun. Jadi kayak itu loh Rek, kayak jeglong gitu loh. Jadi kalau masuk ke situ tuh ono jeglongane, pasti apa ya? Kayak rumah baru dibangun, dibangun pondasi nih, jadi tengah-tengahnya jeglong gitu. Nah aku dulu itu diseret ke situ. Nah temennya anak ibu kos, semoga kalian bisa ngerti ya. Temennya anaknya ibu kos ini itu aduh ya Allah, wes Rek, timbangannya susah-susah. Jadi anaknya ibu kos ini si A ya, dan temennya anaknya si ibu kos ini B. Nah, si A ini temennya si A ini, yang si B ini, dia itu tumone wake Rek. Tak dudu ya. Tumone wake, tumonya itu banyak. Weki ngomong kok ribet men. Aku ribet ini karena aku takut menyinggung sebenarnya. Jadi kayak terlalu hati-hati gitu loh. Makanya aku takut sampai keceplosan. Soalnya mulut ini filternya agak-agak soak ya. Jadi gampang keceplosan. Jadi udah ngerti ya, si A ini anaknya ibu kos dan si B ini temennya si A. Sebelahan rumahnya sama kos-kosanku. Pas itu ada rumah yang baru dibangun, baru dipondasi, masih jeglong dalamnya, tapi temboknya udah nutup gitu loh. Cuma ada kayak anak kusennya tapi belum dikasih pintu. Nah, mereka berdua itu memang jauh banget sama aku karena tahu aku tuh penakut. Jadi pas itu aku tuh diseret ke dalam rumah yang dibangun itu, yang anak jeglongane itu, yang masih dibangun, masih batu bata tok itu. Aku diseret ke situ, aku dipegangin gini, set, tanganku kanan kiri itu dipegang sama yang si A, dipegang sama si A yo. Bayangin ya, kalian bisa bayangin kan, dipegang sama si A, seret dipegangin gini, ya namanya orang penakut ya. Ya, aku cerita dulu aja deh nanti lanjutannya. Jadi tanganku dua ini dipegang, terus si B, sing tumone akeh, sing kutunya banyak, terus gede-gede sak beras, ngerti gak? Kalian ngerti butiran beras nggak? Kutunya tuh segitu tuh nggak? Itu enak banget dia kalau ngasih kutu ke aku tuh gini. Pas tanganku dipegang sama si A, si B itu ngene. Misalnya aku si B orek yo. Iki aku iki. HP iki aku. Iki si B. Ngene rek. Iki si aku iki gak berdaya ya, dicekeli ambek arek gak sok lapo-lapo mek iso ngene-ngene tok. Lagi si
si Becky ngene ngek dekek jadi tumone kemek ngene tok terus didekek nang rambutku ngerti nggak? Aku lagi ku gatel nasku. Aduh. Dan tumone ku rek sak butiran beras sumpah demi Allah gede-gede ngono. Jadi mungkin itu saking aduh. Mbak, sorry ya Mbak ya aku cuman cerita lucu aja sama nusa sepuro tenang aja. Jadi kayak jopo iku ngene. Gampang gitu kayak saking banyak kutunya kayak jadi kayak ngene tok langsung oleh ngene tok langsung oleh. Dan seketika langsung rambutku pas iku gremet terus aku pulang. Aku bilang sama mamaku. Aduh aku sih eling-eling. Bilang sama mamaku aku habis dikasih tuh